faktor terbesar nih Mas yang membuat bisnis Mas Edo ada di tahapan yang kayak sekarang? Okay. Berapa persen sih peran Tuhan yang Mas Edo rasakan? Aku percaya bahwa banyak randomness kali ya. Kita nggak tahu bahwa besok sakit, walaupun kita udah ukur tiap hari medical check up juga, kalau emang sakit ya sakit. Randomness tuh ya tidak mempercayai aja bahwa ada orang di belakang yang mengontrol sesuatu. Ya udah, itu kehendak Tuhan aja, bisnismu hancur, ya itu mah mungkin takdirnya aja gitu. Mungkin untuk menenangkan hati bisa lah ya. Gak apa-apa, aku juga menggunakan skrip-skrip yang sama untuk menenangkan hati. Kadang-kadang orang yang logik juga nggak tahu bahwa dia logik, dia ngambil keputusan tuh logis, tapi dianggap bahwa itu tuh adalah bagian dari sebuah entitas lain yang ngebantuin dia. Padahal ya karena dia ngambil keputusan logis aja gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang yang hidup tapi tidak benar-benar hidup. Ya, hari ini tuh spesial banget ya teman-teman, karena kita bakal ngomongin soal logika, berpikir secara logis, dan bicara logika tentang kehidupan. Kali ini aku gak sendiri, aku bareng sama seseorang yang cukup spesial, karena biasanya cuma kopinya doang nih teman-teman yang nyampe sini. Nah sekarang kita bawa se-owner-ownernya. Halo Mas Edo, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Baik. Ih, sekarang kedatangan ownernya bro, ownernya Sender nih. Barista, saya di situ barista. yang nge-training barista mungkin ya. Oke, Mas Edo. Hari ini kita bakal ngomongin banyak ya Mas ya soal logika kehidupan yang katanya Mas Edo punya pandangan khusus nih ya terkait logika dan mungkin praktisnya ke dalam bisnisnya gitu. Ya. Kita mulai dari mana ya enaknya ya? Dari sini aja channel gimana? Bener juga. Nah, Mas Edo, Ya, biasanya siapa? kan kalau orang bisnis itu nggak jauh nih dari perhitungan laba atau profit gitu, terus rugi gitu ya, dan itu kan selalu hitam putih gitu. Nah, kalau Mas Edo memandang bisnis seperti apa Mas? Halo, selamat siang, Siang, sore halo. bapak-bapak semua. Ya nih akhirnya bisa main kesini lagi kedua kali ya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi dulu segmen lain ya. Oke. Ini ada segmen baru. Ya sih pernah ngobrol-ngobrol, sebenarnya ngobrol-ngobrol diskusi ngopi-ngopi doang. Mungkin saya ngelihat usaha itu agak beda dari orang pada umumnya karena nggak menarik kali. Karena nggak menarik. Karena mau dibahas juga ya gimana ya, nggak terlalu, ada yang bilang terlalu berat, ada yang ada yang bilang yang simpel-simpel aja gitu, tapi nggak tahu, saya senang aja gitu. Terus diskusi terakhir ya memang menurutku apa yang mungkin aku lakukan hari ini adalah uji cobaku dalam pikiran di dunia nyata gitu kali ya. Oke, gimana tuh Mas? Ya misalnya ngelihat apa tadi bahasnya, profit dan Iya, bisnis tuh kan ya selalu hitam putih gitu kalau orang bilangnya. Ya kalau kita nggak profit ya rugi gitu. Kalau menurut Mas Edo gimana? Sebenarnya sih sepakat, bahkan tentu aku sangat mengutamakan profit. Oke. Tapi tentu menuju ke profit ada apa ya, spektrum lain mungkin untuk mencapai profit yang bisa berbagai hal sebenarnya yang tidak pasti. Justru hal-hal yang tidak pasti ini yang kemudian harus diukur dengan baik, tapi di satu sisi juga hasil pengukuran juga nggak pernah ada yang pasti gitu mungkin. Ya. Jadi diperlukan tools yang sesuai, yang sebenarnya sekarang udah banyak dipakai, cuma sedikit orang mau repot untuk mengimplementasi gitu. Sebenarnya zaman dulu, mungkin hari ini nih kita udah anggap biasa tentang akuntansi misalnya. Tapi mungkin 100 tahun lalu saat manajemen atau akuntansi nggak ada, kan bingung juga ya cara ngukur uang gimana gitu. Akhirnya 100 tahun kemudian kita sepakat bahwa cara ngitung uang, metode yang paling pas ya akuntansi. Untuk ngukur forecast ke depan ya mungkin finance. Tapi banyak hal-hal yang kayak
ngukur market, nganalisa segmen, itu banyak yang nggak menggunakan beberapa metode, Yang scientific beberapa gitu tools yang mungkin scientific gitu. Ada yang nganggep bahwa ini semua menggunakan perasaan, ada yang gut feeling dan lain-lain. Ya bedanya mungkin aku percaya hampir semua sisi dalam bisnis adalah scientifically based gitu. Lebih ke situ sih mungkin ya. Berarti harusnya ya Mas ya, kalau kayak gitu semua orang harusnya bisa bikin bisnis Mas. Kalau mau belajar dan kalau mau tadi ya menggunakan metode-metode enggak itu. juga, karena enggak semua orang tertarik untuk menggunakan logikanya dalam mengambil keputusan. Beberapa temen nganggep bahwa logika is too heavy untuk dipikirin, dipertimbangin, akhirnya nggak nyaman, akhirnya hidupnya nggak tenang gara-gara terlalu mempertanyakan banyak hal, juga nggak bagus juga kan ya. Jadi menurutku nggak semua juga cocok untuk berbisnis, nggak semua juga cocok berbisnis menggunakan hal-hal yang terukur juga. Kalau ada hal-hal yang tidak terukur dan berhasil, ya monggo juga gitu. Tapi Mas Edo percaya kalau semuanya itu bisa diukur sebenarnya? Iya, untuk mereduce risk. Reduce risk karena tentu dalam ruang dan waktu kan kita berkejar dengan berbagai hal ya. Kita pengen ada kepastian sedikit, tapi kita nyadar juga bahwa ada hal yang nggak pasti juga gitu. Nah, kembali nggak semua orang juga nyaman dengan itu gitu. Nah, menurut Mas Edo nih Mas, mungkin dalam berbisnis dulu, apa sih yang hal yang nggak pasti gitu? Kalau Mas Edo tadi bilang ya semuanya sebenarnya bisa diukur secara saintifik. Nah, hal-hal yang nggak pasti yang mungkin ada beberapa itu apa nih? Sebenarnya paradoks ya, di satu sisi pasti, di satu sisi sebagian banyak justru nggak pasti ya. Gimana? Contoh. Ekonomi itu kan nggak pasti, virus nggak pasti, kita udah ngelaluin. Saya pernah bangkrut dari virus yang tidak pasti. Perasaan COVID-19 orang ya, tidak pasti, ya COVID. Partner itu nggak pasti. Perasaan orang tadi nggak pasti, hubungannya dengan partner. Behavior nggak pasti, psikologi nggak pasti. Nah, alat ukur itu tuh sebenarnya cuma sebagian kecil yang bisa untuk mengukur pasti dan tidak pasti gitu, kira-kira gitu. Mungkin contohnya kalau partner kita bisa screening dulu ya, gimana dianya, terus riwayat bisnisnya sebelumnya gimana gitu ya, terus behaviornya cocok atau enggak sama kita, dan itu gunanya buat nge-reduce itu tadi ya, resiko-resiko yang mungkin terjadi gitu nantinya. Tapi Mas kalau di bisnis itu kan ada ya, kita let's say dia mah emang darahnya pebisnis gitu. Saya tidak percaya dengan itu. Kenapa Mas? Sangat tidak percaya. Tapi enggak, ini opini pribadi, tidak menyenggol siapapun. Tidak, tapi juga di satu sisi kan memang ada privilege ya. Ada privilege, ada juga lingkungan, berbagai hal itu. Tapi tergantung juga kita mau ke arah mana. Kalau misalnya di lingkungan yang tidak pernah tersentuh dengan hal-hal berbau, misalnya bisnisnya pendidikan, di kampus dia mau bikin kampus besar, tapi daerahnya bukan daerah yang cocok untuk kampus misalnya. Secara market nggak cocok gitu. Mau dipaksain juga, akhirnya juga sulit juga. Terus biasanya orang ngejudge bahwa kayaknya gue nggak terlahir sebagai bisnismen. Iya benar, sering tuh kayak gitu. Nah, simplify kayak gitu, berpikir simplify kayak gitu yang justru menurutku merugikan. Karena ada yang lahir tidak pebisnis, akhirnya jadi pebisnis kan. Walaupun itu 1 juta orang tidak berhasil dan 1 orang berhasil, kan sebenarnya sudah mematahkan semua asumsi bahwa semua orang tidak bisa kan. Iya benar. 1 miliar banding 1 juga Black Swan misalnya, nggak ada satupun angsa hitam, tapi ada 1 dari 9 miliar kan akhirnya ada terpatahkan juga. Terpatahkan dengan 1 asumsi itu, artinya banyak juga yang berhasil. Tapi ya kembali lokasinya di mana. Misalnya lokasi kampus tapi tiba-tiba mau main logistik di dunia pelabuhan, ya Jogja nggak ada pelabuhan gitu. Biasanya ketidakberhasilan itu yang bilang kayaknya gue bukan daerah pebisnis deh. Itu karena jujur orang tuaku juga, bahkan 3 generasi ke atasku juga nggak ada yang pebisnis. Di keluarga aku salah satu yang pertama, dan proses lah ya, journey gagal, journey segala macem, terus baru menemukan beberapa pakem yang
dibilang pasti terlalu sombong, tapi juga banyak sekali hal yang tidak pasti. Justru at least itu lebih baik, lebih cepat, lebih stabil dibanding aku yang dulu. At least kalau bandinganku aku dengan yang dulu lah. Oke. Yang mungkin percaya dengan hal-hal yang nggak terukur, sekarang jauh lebih terukur, jadi lebih enak gitu, lebih enak jalannya. Mungkin itu kali. Oke. Sambil minum ya. Boleh, ayo kita minum. Ayo kita minum. Menurut Mas Edo, jadi menurut Mas Edo, bisnis itu science atau art gitu? Oke, kita habis minum ya teman-teman ya, dari sender. Oke Mas Edo, tadi setelah kita ngomongin tadi ya banyak hal yang ketidakpastian, tapi banyak juga yang sebenarnya kita bisa pastikan ya, atau bisa diukur gitu tadi. Nah, hal-hal yang ketidakpastian itu cenderung lebih relate sama art ya, atau seni gitu. Ya. Dan hal yang pasti itu lebih ke science gitu ya. Nah, menurut Mas Edo sendiri, bisnis itu lebih ke science atau ke art, Mas? Kalau menurutku justru kombinasi dari kedua itu ya, karena tadi menghadapi hal yang nggak pasti ya, dia dikatakan art, di satu sisi ada hal yang bisa diukur ya, dikatakan science. Hari ini misalnya teman-teman advertiser mungkin ya, advertiser di performance, Oke. Digital marketing ya. digital marketing, mereka pasti marah juga kalau dibilang bahwa bisnis itu nggak pasti. Karena mereka bisa ngukur Ada matriksnya ada ya? matriksnya, Oke. rigidnya. Tapi di satu sisi kalau ditanyain, jadi bisnisnya pasti profit. Ya nggak bisa juga, karena ada advertising, ada video, ada Iya, hook, ada warna, ada berbagai macam hal di dalamnya. Jadi menurutku keseimbangan itu sih yang penting kali ya, di antara tengah-tengah itu, in between. Jadi ada istilah terlalu banyak hal yang terlalu banyak itu nggak bagus gitu ya. Ya emang mesti nyari tengahnya lah, hampir semua aspek kehidupan kayaknya antara tengah itu. Oke, berarti penggabungan ya antara science dan art tadi ya? Betul, menurutku itu. Oke, berarti tetap ada ya Mas ya, elemen yang nggak pasti gitu? Sangat. Mungkin kalau kita masuk ke folder nih, ganti folder, Oke. di teman-teman tech mungkin percaya bahwa banyak hal yang tidak pasti, makanya di dalam kepastiannya mereka membuat A/B testing. Oke, ya. A/B testing itu terjadi dalam setiap fase growth-nya mereka, Oke. dalam setiap horizontal, vertikal, kayaknya mereka testing. Bahkan di pitching aja mereka testing berbagai hal gitu. Dia tes ke temennya works atau enggak, tes lagi temennya, baru dari aspek nge-pitching, nentuin copywriting detik pertama sebelum dia mulai pitching, atau ada istilahnya tuh elevator pitch ya. Iya. Elevator pitch itu kan men-testing 5 detik turun lift atau naik lift itu works atau enggak. Nah, ketidakpastian itu kan karena menghadapi bos yang atau investor yang dulu masa lalunya beda, atau Iya, dia iya, udah benar. sekarang stage-nya beda. Nah, itu kan mesti di testing. Menurutku testing itu seninya, matriks ukurannya itu science-nya gitu. Oke. Jadi in between itu sih. Akan ada faktor X, selalu ada faktor X Selalu ya, Mas ya, di selalu sini. pasti. Oke, nah Mas Edo, mungkin nextnya ini kali ya, kita cerita-cerita tentang bisnisnya Mas Edo dulu Oh, ya. ya. Tadi kan pakai contoh random gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas growth dari awalnya dulu, dan terus mana nih yang menurut Mas Edo science dalam bisnisnya dan artnya di mana? Oke. Jadi aku dulu usaha yang legit pakai perusahaan itu bidang training spesifiknya di engineering, terus Oke. ada perusahaan trading juga, construction. Terus tentu di COVID semua kena, aku juga kena karena trainingnya harus offline, Harus online ya? harus offline. Sedangkan saat itu ya semua dari oke. kota-kota lain nggak bisa Oke. datang, terus dari regulasinya butuh waktu lama, terus ya cash flow berantakan dan lain-lain. Nah, dari situ aku belajar banyak digital, terus belajar banyak hal-hal yang nggak aku dapat dulu baik di sekolah, karena sekolahku dulu bidang hukum. Terus baru setelah banyak di digital, barulah masuk ke F&B mungkin ya. Oke. Di fase selanjutnya di saat ini di F&B. Itu kebangkitan COVID itu ya Mas ya? Setelah COVID itu terus barulah sampai sekarang, tapi tetap nggak ninggalin dunia trainingnya karena udah pulih kan sebenarnya secara ekonomi udah oke lah. Oke. Kira-kira itu. Terus gimana nih Mas yang F&B sekarang nih, yang tadi ya kita ngomongin tentang science dan art gitu.
Oke, sebenarnya dari perjalanan dulu aku tinggal di Batam, kota industri. Di situ banyak partner juga, mentor juga, klien juga. Jadi aku dulu strateginya kenapa masuk di bidang training? Oke. Karena training itu bagian paling kecil dari sebuah project. Kalau misalnya projectnya, misalnya di Batam itu bikin buat offshore misalnya ya. Nah, training itu bagian paling kecil dari anggaran mereka. Nah, anggaran ini karena kecil, akhirnya nggak terlalu dianggap, tapi aku jadi bisa kenal banyak. Bisa kenal HR, bisa kenal engineer, bisa kenal purchase, baru naik ke atas. Dari situ baru ngebangun lah trading, impor barang, migas, terus construction itu mulai dari situ. Nah, dari sana sih aku lihat hampir sebagian besar justru semuanya berpikir logika dalam mengambil keputusan, karena kan keputusannya engineering ya. Nggak mungkin keputusannya bisa menduga bahkan bagian paling kecil misalnya, atau bagian paling depan, garda terdepan misalnya welder. Nggak bisa weldernya sembarangan kan, istilahnya tuh ada mungkin agak teknis, ada SMAW, GTAW itu beda antara las samping, las miring, las atas, las bawah karena gravity. Nah, hal-hal sederhana itu yang aku belajar bisnis dulu di jalan mungkin ngelihat bahwa oh iya ya, ada hal-hal teknis yang sepasti ini. Tapi di satu sisi aku juga beruntung karena terlalu berpikir teknis membuat masuk ke dalam ruangan sempit gitu, yang nggak bisa berpikir untuk gue bisa negosiasi menggunakan art gitu, art perasaan. Kan kita ngadepin klien manusia, ngadepin mesin yang harus kita deliver alat. Nah, kedua itu kan berbeda, harus cantik ya. Di satu sisi pulang ke rumah harus pulang kantor harus entertain manusia, besok pagi ya harus bertemu dengan berbagai macam mesin lagi gitu. Nah, menurutku itu titik aku ngerasa beruntung sekali menemukan dua hal yang keduanya bisa balance. Kemudian aku ngelihat itu di Jogja, makanya seneng banget kumpul-kumpul dengan teman-teman teknologi. Mereka itu salah satu yang menurutku relevan di usahaku zaman itu, bisa menemukan antara dia pagi sampai sore harus ketemu algoritma, coding dan lain-lain. Sore dia harus pitching lagi, harus menjelaskan bahwa lo layak ngedanain gua. Tapi ngedanain itu kan yang mendanai belum tentu beli atau invest ke mesin doang. Dia lihat, istilah sekarang dia ngelihat foundernya siapa, SDM-nya juga, SDM-nya, karakter foundernya, foundernya dulunya gimana, background checking, terus kedekatan mereka gimana. Tentu sulit juga misalnya investor mau invest ke perusahaan yang oke secara bisnis, akan tumbuh, tapi misalnya foundernya ngomong terus nggak pernah balik mendengar bapak siapa. Karena ada orang tipe dia ngomong terus, bahkan orang ngomong aja dia nggak ngeliatin gitu, dia lanjut terus ngomong gitu. Nah, itu kan perlu kebijaksanaan emosional kali ya. Nah, itu mungkin artnya gitu. Nah, tech itu menurutku salah satu tempatku belajar banyak banget. Dulu dikenalin Mas Hedar di PKJ itu ngenalin ke Mas Fakih itu ceritalah banyak ke komunitinya. Ya mungkin ada Asram dan lain-lain, ada Pak Yodan juga di teman-teman yang sering kumpul di bidang teknologi itu. Menurutku aku relevan banget ketemu di situ. Juga teman-teman F&B menarik juga. Aku lihat antara pertemuan mereka harus melayani hospitality itu tetap art walaupun di training yang nge-training manusia, tapi di satu sisi mereka harus mikirin platform online-nya, salesnya, pricing-nya, harga turun, harga naik, harga coret, terus ngitung setelah COGS, ngitung biaya-biaya platformnya dan lain-lain. Itu full matrix. Misalnya beberapa brand kuat di online, di satu sisi dia juga kuat di hospitality. Nah, nggak bisa ditinggalin antara dua itu sih menurutku ya. Gitu. Nah, lalu Mas Edo. Siap. Berarti kan tadi ya kita ngomongin tentang keseimbangan ya antara sains dan art dalam membangun sebuah bisnis. Nah, menurut Mas Edo, faktor terbesar nih Mas yang membuat bisnis Mas Edo ada di tahapan yang kayak sekarang. Faktor paling mempengaruhi adalah
mungkin gak banyak. Kalau dulu orang suka bilang mindset ya, tapi aku kayaknya udah overuse kali mindset. Nah aku tuh percaya istilahnya mental model. Mental model itu kita pisahkan antara kita berpikir dengan kita berperasaan sedikit. Oke. Nah mental model itu hal-hal yang harus diputuskan menggunakan sistematika berpikir yang tepat. Akal sehat ya. Akal sehat lah ya, istilah sekarang mungkin framework. Oke. Kalau di bisnis, nah aku lebih senangnya pakai mental model. Mental model itu mungkin ada ratusan jenis mental model yang hari ini ditemukan, terus menjadi tools yang digunakan. Aku salah satunya, kalau dasar sekali dulu aku pernah baca bukunya Abraham Maslow tuh. Abraham Maslow tuh bilang kalau kita cuma punya palu, kita akan ngelihat semua hal jadi paku. Oke. Nah, mental model itu palu. Dia bisa memecahkan masalah perpakuan, Iya. tapi nggak bisa menyelesaikan banyak masalah menggunakan palu gitu. Oke. Nah, mental model itu cara berpikir tadi yang toolsnya tuh digunakan banyak. Kalau palu tuh ada depannya, ada belakangnya yang buat nyongkel. Terus mungkin ditambah ada tang, ada obeng, obengnya juga ada yang garis, ada yang bintang, Plus, ya. ada plus segala macam. Nah, mental model itu sesederhana tools berpikir gitu. Nah, itulah yang menurutku tadi menarik, nemuin antara engineering punya mental model dan framework sendiri. Mereka mungkin sistematikanya ada yang di depan, harus di depan, ada yang taruh di belakang. Nah, kalau itu diterapin di teknologi, mereka pasti pakai misalnya framework bisnis modelnya Alexander Osterwalder itu bisnis model Canvas ya. Oke, BMC terus ya. BMC, terus ada kalau yang sederhana SWOT, ada berbagai macam framework tadi. Kalau diterapin di bisnis itu menurutku jauh lebih pasti dan terukur. Walaupun kembali ya, nggak boleh sombong, tetap ada hal yang nggak bisa diukur. Sebagaimana berpikir juga hampir seperti framework. Nah dia tuh punya mental model tertentu yang kita bisa diterapkan dalam kehidupan mungkin ya. Untuk yang tujuannya adalah mengambil keputusannya lebih rasional dibanding hal-hal emosional gitu. Oke, lebih rasional dibandingkan hal-hal emosional. Nah, kalau dengar Mas Edo ngomong nih ya dari tadi ya, kayak semuanya tuh bisa dijelasin gitu loh teman-teman. Semuanya tuh ada di pikiran kita dan itu tuh logis gitu. Nah, lalu Mas Edo, berapa persen sih peran Tuhan yang Mas Edo rasakan, entah di perjalanan hidup atau di bisnisnya Mas Edo sendiri? Aku percaya bahwa banyak randomness kali ya. Oke. Sebagian besar kehidupan sih bergerak menurutku karena randomness gitu. Randomness. Oke. Randomness itu keacakan, Iya. keacakan yang nggak ada yang bisa ngukur secara pasti, walaupun tetap ada alat ukurnya. Oke. Tapi banyak sekali kayak kita nggak tahu bahwa besok sakit, walaupun kita udah ukur tiap hari medical check up juga, kalau emang sakit ya sakit. Tapi hal-hal tersebut menurutku acak aja gitu, acak. Ada yang bisa kita usahakan, tapi sebagian besar menurutku acak sih. Kita nggak bisa ngukur ekonomi besok gimana, nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada juga satupun orang di dunia ini yang percaya COVID datang. Yeah. Kalau ada yang percaya, mungkin dia berhalusinasi bahwa atau dia yang bikin COVID. Ya, kayaknya randomness tuh ya tidak mempercayai aja bahwa ada orang di belakang yang mengontrol sesuatu. Oke, tapi kan Mas Bahwa keacakan aja itu. kebanyakan orang kan ya udah itu kehendak Tuhan aja, bisnismu hancur, ya itu mah mungkin takdirnya aja gitu. Kamu sukses mah udah jalannya aja, kayak tadi darah pengusaha gitu misalnya. Ya, mungkin untuk menenangkan hati bisa lah ya. Oke. Gak apa-apa, aku juga menggunakan skrip-skrip yang sama untuk menenangkan hati. Tapi in the end of kita mengambil keputusan tetap harus berpikir logik. Dan kadang-kadang orang yang logik juga nggak tahu bahwa dia logik, dia ngambil keputusan tuh logis. Oke. Tapi dianggap bahwa itu tuh adalah bagian dari sebuah entitas lain yang ngebantuin dia, padahal ya karena dia ngambil keputusan logis aja gitu. Kalau dipecah satu-satu
Jangan-jangan sih yang pasti. ketemu. Iya. Kayaknya dulu karena dia ngambil logis aja gitu. Dan menurutku hal-hal hari ini kebanyakan yang terjadi konkret kan karena diambil karena logis ya. Ada apa namanya visual di sini ya karena ada di belakangnya ada proses engineering yang kuat Iya, gitu kan. ada Tiba-tiba panelnya ada tuh. panel, Iya. ada warna dan lain-lain. Jadi aku menganggap bahwa banyak keacakan aja sih di hidup ini. Oke. Tapi ini sih Mas, aku pribadi kan juga apa ya, mungkin bahasanya sering mencoba melogikakan Tuhan. Jadi kayak oke, mungkin orang bilang ya mungkin aku sakit gitu misalnya. Ya udah mungkin emang jatahnya sakit gitu kalau orang bilang kan. Cuman kalau dirunut lagi ya mungkin kemarin aku habis hujan-hujanan gitu ya. Oh, mungkin kemarin aku minum es kebanyakan Ya, gitu. betul. Jadi tapi apa ya? Aku tuh kayak sempet ada di beberapa saat juga ini nggak logis nih gini. Ini kalau nggak karena tangan Tuhan nggak mungkin bisa nih kayak gini gitu. Mas Edo pernah ada di titik itu nggak Mas? Mungkin probabilitas kali ya. Kadang-kadang kita juga tadi keacakan itu kita nggak tahu dalam 1 juta lewat kita perjalanan kita di persimpangan Jakal misalnya. Oke. Ada 1 hari yang bertepatan aja waktunya antara si A mau ke pasar ngebut dengan aku yang meleng saat itu, terus misalnya terjadi kecelakaan. Ya menurutku probabilitas dari berbagai hal yang acak aja. Kalau itu mau dirunut, menurutku belum ada tools yang bisa ngerunut sebanyak itu probabilitas kali. Ada di saat bersamaan pohon jatuh, terus ya kita punya desire juga untuk keluar, terus tiba-tiba kita kena pohon jatuhnya. Menurutku sih probabilitas yang terjadi memang secara heuristik kali ya. Heuristik tuh keputusan cepat kita ngelihat sesuatu, Refleks kita gitu ya? mencocokkan bahwa itu ada sesuatu yang menggerakkan gitu. Kalau kebetulan aku percaya itu keacakan gitu. Mungkin ada aku pernah baca ini jurnalnya siapa? Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman. Nah, salah satu di jurnalnya Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow itu ya bilang kita tuh sering ke bioskop terus nanti karena bersamaan datang ke bioskop terus ketemu terus kita nganggep kayak ini terjadi ada yang menggerakkan gitu. Yang menurut Daniel Kahneman ya itu probabilitas saja kan, emang dua-duanya suka film terus di kemungkinan yang sama di wilayah tertentu ya pasti ketemu ya pasti. Mungkin sakit ya sama, dalam aku nggak ngerti biologi tapi nggak ngerti juga ilmu kedokteran, tapi dokter pasti sepakat lah itu bahwa itu pasti ada hal di baliknya yang bisa diukur gitu ya. Tadi ada karena minum es, bisa jadi minum esnya terlalu banyak karena emang lagi stres, banyak pikiran, terus cara nurunin stresnya dengan nge-vape dan minum es, terus jadi terlalu banyak, terus asam lambung naik dan lain-lain. Terlalu simplify kalau itu bilang ada yang mengatur kali ya. Kalau aku pribadi ya menurutku itu keacakan sih. Tapi Mas, even dokter kayak yang kita lihat di film-film lah gitu. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nyawa kan ada di tangan Tuhan gitu. Sebenarnya nggak mesti profesi tersebut. Ya. Semua profesi kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang yang memerlukan bahasa seperti itu ya mungkin kita juga adopsi ya. Berarti menurut Mas Edo dokter tuh emang perlu menjawab seperti itu gitu. Mungkin siapapun ya untuk menenangkan orang yang lagi histeris. Misalnya juga ada paku jatuh dari lantai 10 ke kepala yang pakai helm terus kena kan juga pasti hal pertama yang kita lakukan juga bukan kenapa kamu atau segala macam ya, pasti kita anggap bahwa ya namanya hidup kita nggak tahu, nasib ditentukan. Untuk jawaban-jawaban cepat diperlukan hal-hal yang ya mungkin ada sentuhan magisnya ya untuk tenang hari itu. Berarti ya sebenarnya ya udah at the end semua bisa dilogikakan dan ya apapun yang kita lakuin ya based on kita semua gitu. Betul. Semua hal bisa kita kontrol gitu ya Mas ya. Iya ada tadi ya beberapa keacakan tadi ya gitu. Betul. Memang yang satu-satunya bisa kita kontrol ya pikiran kita itu. Sepakat banget aku. Tapi di luar dari itu kayaknya
mungkin nggak ada satupun yang bisa kita kontrol dan nggak ada kekuatan apapun yang sebenarnya bisa kontrol juga ya. Oke. Soalnya aku sering banget Mas, aku sering banget ada di tahapan itu. Kayak meragukan mungkin ya. Ya. Karena kan kita dari kecil ya namanya di Indonesia kan, kita Ya. selalu diajarkan untuk iya gitu, ada sesuatu yang ada something gitu yang dia punya kekuatan lebih dari kita dan dia mengontrol semuanya gitu ya. Dari kecil emang kita udah diajarin kayak gitu. Tapi ya tadi kayak yang Mas Edo bilang, sebenarnya semuanya bisa dilogikakan kalau kita runut gitu. Kejadian tuh ya mungkin aja lagi sial gitu. Ya mungkin aja probability-nya lagi Ya. ketemu gitu. Ya, pas Betul. kebetulan pohonnya jatuh gitu kan. Ya guys, sebuah pikiran dari sebelum kita memang perlu kita terima semuanya sepenuhnya ya. Perlu kita tadi ya, kalau di Daniel Kahneman tuh thinking slow-nya ya mungkin kita agak mundur sedikit untuk memilah mana yang bisa mana yang emang kejadiannya kayak gitu atau emang sebenarnya di balik itu ada sesuatu gitu. Oke. Ya perlunya mesin pengolah di pikiran kita sebenarnya untuk memecah itu kali ya. Memecah mana yang beneran problem, mana yang ini situasi darurat, nah gitu. Ya sebagian orang semakin mature, biasanya kalau kita nganggap orang semakin mature tuh kan antara stimulus dan responnya itu punya jeda yang agak lebar dibanding stimulus dan respon yang pendek. Oke. Mungkin aku kalau di keluarga ngadepin anak, ngadepin istri, stimulus responku tuh pendek ya, sangat tidak rasional. Misalnya namanya bapak marah dengan anak ya, tentu mau dibilangin rasional pasti istri saya marah dong. Kamu tidak serasional itu di rumah. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin keputusan bisnis kan nggak bisa emosional karena ada banyak banget orang di belakang itu yang harus menanggung karena emosi kita misalnya. Karena satu hal misalnya musuhan dengan brand pengusaha lain, terus pengusaha lainnya marah, terus dia melakukan hal-hal yang di luar kendali terus merugikan, itu kan ada ratusan pegawai, ada banyak supplier yang ikut menanggung. Nah mungkin stimulus respon itu yang jedanya bisa dilonggarin kalau bisa gitu sih. Nah dengan datang stimulus datang dari luar terus kita meresponnya terukur dan digunakan pada waktu yang tepat, akan jadi hal yang bermanfaat buat kita sih. Oke. Ya kadang-kadang misalnya di rumah kesel misalnya sesuatu, dan kadang bukan salah istri, bukan salah anak, kitanya doang yang emang responnya Mereka jadi kena terlalu juga cepat, kan. mereka jadi kena, terus hubungan jadi nggak bagus kan. Iya. Ya nggak bagus juga gitu. Ada hal di tempat-tempat lain, di organisasi misalnya, kalau di bisnis masih bisa jedanya pendek karena itu misalnya lah itu pegawai kita. Tapi di organisasi kan tidak bisa ya. Semuanya setara dengan kita kan. Iya, benar. Jedanya makin panjang yang kita beneran nggak boleh ceng-cengan terlalu dalam, nggak boleh nyakitin hati terlalu dalam gitu karena mereka teman community misalnya gitu ya. Kalau menurutku itu emang latihan seninya kali ya, seninya ngukur stimulus respon, ada yang pendek, ada yang jauh gitu. Oke, Mas Edo, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi kan ngomongin soal keluarga ya. Biasanya kan anak kecil kepo kan ya, Mas ya. Mas Edo kan punya anak. Gimana nih cara Mas Edo menjelaskan terkait konsep ini terhadap si anak kecil? Mungkin harusnya dengan bahasa yang sesimpel mungkin ya, Mas ya. Jadi yang aku coba usahakan ngeinstall ke anak itu adalah curiosity-nya. Oke. Curiosity-nya ini juga bisa berbekal baik, bisa berbekal juga capek, karena dia akan mempertanyakan semua hal. Tapi yang aku install tuh platform dasarnya adalah Curious. Jadi silakan mau nyari itu di mana, di sekolah, di non sekolah, mau nanya orang, mau nanya keluarga, segala macam silahkan. Tapi yang nggak boleh berhenti bertanyanya. Oke. Jadi memang capek dan melelahkan ya, karena dia akan nanya kenapa. Mungkin teman-teman tahu kan, terus tahu tuh nanya kenapa asli. Nanya kenapa terus itu. Tapi menurutku it is the only one aku bisa ngeprotek anakku, karena dengan dia nanyain kenapa, dia jadi punya jeda untuk mempertanyakan kenapa aku nggak boleh, kenapa boleh, kenapa
bahkan dia boleh mendebatkan apa yang menurut dia nggak cocok dengan dia ke aku. Oke. Kalau misalnya aku bilang ambil mainan, lu kenapa harus ngambil, kenapa itu kan lah capek sendiri gue gitu. Iya, tapi ya itu bagus bagian kan, itu bagian dari Oke. dia jangan terlalu percaya dengan hal yang dia nampak, karena dulu aku percaya yang paling penting bagi logika anak adalah dia lebih percaya simbol daripada omongan orang lain. Contohnya apa Mas? Warna merah itu hal yang harus stop. Oke. Angin yang terlalu besar itu nandain akan hujan dan akan ada badai. Instead of dia percaya aku bilang jangan keluar karena badai, dia rasain sendiri aja bahwa anginnya simbol bahwa itu akan terjadi hujan lebat dan kamu harus nyiapin jas hujan, kamu harus nyiapin resiko kecelakaan karena pohon tumbang, resiko jalanan licin. Instead of dia percaya karena omonganku, di sana nanti ada hujan, kamu pasti akan kena hujan dan lain-lain. Mendingan dia percaya dengan anginnya gitu. Oke. Dan itu diberlakukan untuk ya aku usahakan semua simbol warna, simbol aku tuh suka dulu anakku tuh nggak begitu anakku lebih percaya kalau aku bilang kayak gini dibanding aku bilang stop. Oke. Nah, dia lebih percaya kalau aku giniin, artinya ini simbol dia nggak boleh maju dibanding aku bilang stop gitu. Karena stop itu opini kan. Karena stop itu opini dan Oke. dia kan lebih percaya dengan suara. Nah, aku lebih seneng kalau anakku lebih percaya sense-nya secara keseluruhan dibanding omongan orang. Kalau kita nyobain minuman, makanan, itu kan berbagai macam opini tuh. Iya benar. Opini suara, Katanya desain, katanya enak, ada di Instagram banyak yang bilang enak, tapi lidahnya kan nggak bisa bilang, nggak bisa bohong bahwa ini rasanya kompleks dan ada creaminya, ada rasa umaminya dan lain-lain. Nah, biarkan sense-nya yang menemukan jawabannya instead of omongan orang lain. Oke. Karena ya tadi banyak bahkan sampai hari ini orang nggak bisa misahin antara opini, fakta, numbers, hal-hal subjektif itu. Nah, karena tadi ya opini stimulus respon itu memang menjadi itu semua jadi satu gitu. Pokoknya nggak boleh. Padahal kan dibalik nggak boleh ada banyak hal. Ada gitu. alasannya. Oke. Alasan. Berarti Mas Edo akan siap gitu ya ketika nanti dia pas dewasa, dia pasti akan menemukan banyak fakta yang akhirnya dia temukan sendiri dan mungkin akan berbeda dengan apa yang Mas Edo percayai. Aku sudah siap, tapi aku juga harus menghargai pilihan istriku juga ya. Karena gak boleh 100% semua tentang saya di rumah. 50-50 kita. Jadi kalau dalam hal beberapa ritual, ya kalau istriku punya pendapat, silakan menjalankan ritual yang dia pilih. Tapi ya aku sebebas itu untuk memilih ritual yang dia percaya gitu. Oke. Nah, Mas Edo, mungkin ini ya, karena dari tadi kita ngomongin logika nih, dan namanya manusia tuh pasti nggak lepas ya sama yang namanya perasaan atau emosional gitu. Gimana sih Mas Edo melogikakan sebuah perasaan gitu atau emosi seseorang tuh, bisa nggak sih Mas dilogikain? Pertanyaan bagus sih, karena menurutku emang sebagian besar kita adalah makhluk perasaan ya, karena semua yang benar kita juga ngerasain karena perasaan. Justru generasi terakhir umat manusia saat ini mungkin adalah entitas yang dibekali rasional paling gede, dengan kecepatan pertumbuhan akhirnya jadi paling cepat karena punya logika yang besar. Mungkin itu dijelasin banyak di beberapa literatur gitu, tapi aku yakin bahwa semua perasaan itu senatural itu. Marah itu natural, kesel natural, salah natural, sedih natural. Tapi konsekuensi atas perasaan itu yang perlu dipertanyakan. Konsekuensi ini maksudnya dampak dari perasaan itu buat diri kita sendiri atau orang lain juga? Bahkan dari perasaannya sendiri. Maksudnya kita tuh perlu menyadari sedikit bahwa sedih ini emang sedih natural. Tapi setelah sedih ini saya mau ngapain, kan itu baru masuk istilahnya slow thinkingnya kan. Bahwa kita masuk baru berpikir, oh yang sedih ini natural, cinta itu kan natural. Tapi pacaran misalnya beda agama dan tahu bahwa tidak akan pernah menikah terus menjalani, itu kan artinya
mengedepankan hanya perasaannya saja. Oke. Karena kita tahu ujungnya ada kemungkinan bahwa probabilitasnya kecil untuk ngelanjutin jadi misalnya jadi pernikahan gitu. Nah di situ mungkin dibutuhkan slow thinkingnya, memisahkan antara perasaan dengan logikanya tadi. Oke. Tapi aku memang percaya bahwa sebagian besar tubuh kita pasti emosi. Oke. Pasti karena perasaan. Nggak ada juga keputusan yang 100% akurat karena logika, itu nggak pernah mungkin ada. Bahkan selogis-logis kita milih mobil kan karena warna dan bentuk atau karena kata tetangga atau bukan karena torsi, horsepower dan cc kan. Ya itu mungkin iya juga. Banyak banget keputusan kita yang sebenarnya nggak rasional. Mungkin kita menggunakan logika yang nggak semua orang suka pada leverage yang penting. Jadi ada hal-hal yang penting aja yang kita perlu pakai logika gitu. Keputusan bisnis, keputusan menikah dengan siapa misalnya. Terus nah hal-hal ini aja yang kita perlu pakai logika. Rasanya untuk besok makan apa, taste-nya gimana kan yaudah dirasain aja kayaknya. Nggak perlu dilogikakan terlalu dalam gitu. Oke. Jadi hanya leverage yang penting buat hidup kita aja yang perlu pakai logika. Tapi kalau bisa ya itu yang mendalam. Saat itu kita gunakan ya saat itu gunakan mendalam. Saat kita berangkat jalan-jalan ke luar negeri misalnya, terus semua harus logika, harus detik per detik harus sesuai, atau jalan-jalan ke staycation di hotel semua harus pakai logika, nanti masuk tanggal jam sekian, kan juga capek juga ya. Mendingan datang buka baju tidur terus kan ya pakai perasaan aja gitu. Ngadepin orang juga nggak bisa 100% logika, ada di dalamnya toleransi, itu perasaan. Ada kita ngedengerin orang untuk orang itu ngerasa lebih didengar, itu perasaan. Jadi nggak semua hal juga perlu pakai logika, tapi saat logikanya digunakan untuk keputusan ya mendalam dan punya path gitu. Apa tujuannya pakai path? Agar kedepannya kita tahu cara ngulangnya at least. Itu doang sih. Oke. Nah, berarti kalau tadi Mas Edo kan nyebut bahwa perasaan itu natural dari manusia dan itu masuk ke proses fast thinking ya. Enggak. Dan setelahnya atau ya udah kayak tadi sedih, ya udah setelahnya kita mau ngapain, itu kita masuk ke slow thinking, maksudnya kita berpikir. Nah, Indian kan kedua ini sama-sama thinking ya Mas ya. Dan thinking tuh pasti pakai otak kan gitu. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perasaan tuh kan berasal dari hati gitu. Nah, lalu apakah si perasaan ini sebenarnya refleks dari otak juga? Atau logika juga dong berarti? Ya kalau Goldman bilang emang emosional itu kan punya kecerdasan ya. Emosional. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Nah menurut pandanganku ya itu hal yang tadi natural tapi mungkin bisa dilatih, sama seperti logika. Ada yang tidak terganggu. Aku cukup iri misalnya orang yang tidak terganggu dengan orang lain ngebut-ngebutan di mobil atau diklaksonin dari belakang. Oke. Ada yang emosionalnya tuh terlatih banget. Yeah. Kalau saya tidak, kalau diklaksonin saya mundur. Langsung R ya maksudnya. Langsung R. Nggak sabar banget ya kan, hal-hal gitu ya. Kadang kalau nyetir aku tuh kemungkinan tidak akan menggunakan logikaku. Makanya suka salah arah, tidak pakai map. Istriku suka marah-marah, ke Malioboro kan bisa dekat, kenapa harus muter jauh? Ya inilah waktu saya tidak berpikir. Ya karena tadi sih karena kan menggunakan logika kan pasti ya energi yang kita keluarin lebih banyak. Dan nggak mungkin kita pakai untuk semua hal. Benar. Ibaratnya kalau 10 dari 10 kita pakai logika, limit kita cuma 10. Terus milih baju udah habis 3. Di perjalanan udah habis 3. Terus ketemu orang sebelum meeting udah habis 3. 1 buat meeting. Ya kan isinya udah males banget gitu. Nah 1 ini jadi nggak optimal meetingnya. Kenapa nggak misalnya hal-hal yang perlu untuk logika ditarik ke depan semua, dipakai full. Setelah itu ya pulang-pulang senang-senang, ya udah emosional kita pakai untuk hal-hal yang nggak perlu rasional kan. Tubuh gitu autopilot aja gitu ya. Tubuh autopilot aja lah, jantung gerak kan nggak usah dipikirin tiap menit karena itu udah otomasi. Nyetir misalnya ke rumah kan kadang-kadang kalau kita cognitive load kita udah
tinggi itu kan kadang-kadang sampai rumah sampai aja Tiba-tiba aja udah di nyampe. garasi gitu ya. Kan sebenarnya bukan karena jalanannya tambah cepat, Iya benar. tapi perasaan cognitive load kita yang mulai menurun karena udah terbiasa dengan hal-hal lama. Nah itu sih ya autopilot aja. Nah saat hal keputusannya urgent, berhubungan dengan stakeholder, berhubungan dengan shareholder misalnya, berhubungan dengan hal-hal penting, baru kita pakai semua energi kita untuk hal logis. Itu memang capek karena harus diturunin semua kan. Misalnya keputusan kan berarti dia pasti ada turunannya, kenapanya, dibikin mungkin spreadsheetnya, mind map segala macam, digunakan semuanya untuk itu. Udah setelah diambil keputusan, deal, kan persahabatan datang dari perasaan. Kita nggak bisa pakai lagi habis ini lo bayar 50% pas makan, karena share kita 50-50 sampai minum keluar pas beli kopi share kita 50-50 ya misalnya, lo harus bayar 50 kan nggak mesti kayak gitu gitu. Jadi menurutku tergantung fungsi juga. Yang emosional yang udah berjalan autopilot ya berjalan autopilot aja, nggak perlu dipikirin terlalu banyak gitu. Oke, berarti konklusinya nggak semuanya harus pakai logika berarti ya Mas. Karena tadi ya kita punya baterai lah ya. Baterai logika lah ya dalam sehari. Mana nih yang mau kita pakai gitu, mau dipakai buat apa gitu. Sepakat. Karena tadi baterai itu akan jadi fatigue ya. Fatigue, kelelahan berpikir terlalu banyak terhadap sesuatu, nanti habis terus nggak optimal. Jadinya sayang untuk keputusan yang justru penting, malah kita pakai emosional. Padahal pas diambil keputusan itu, apapun yang diambil keputusan saat emosional itu kan menentukan path kita kanan atau kiri kan. Pas kita pakai emosional bisa jadi kita unidentify way gitu, akhirnya kemana. Nah logika itu kan berusaha ngukur. Setelah ukurannya diambil ke sini, ya udah kayaknya udah ya kita perlu emosional, maksudnya kita perlu ketulusan di situ, perlu keikhlasan, ya nggak perlu sama sekali logika gitu. Benar. Nah tapi pas di path-nya ini, pas di persimpangan diperlukan seluruh energi kita untuk memutuskan. Karena ada orang, dulu aku pernah punya mentor, ya kadang-kadang ada satu hari yang kita ambil karena salah, terus kita harus bayarnya puluhan tahun gitu. Dan aku ngerasain sendiri. Aku ngerasain sendiri itu pukulan lah buat aku, harus bayar berhubungan dengan uang sampai hari ini udah berapa tahun, 7-8 tahun karena satu hal. Ya itu karena keputusan dulu yang emosional doang ngambilnya gitu. Kenapa nggak hari itu menggunakan logika untuk mikirin. Sehingga aku harus bayar setiap bulan, setiap tahun itu kan ya capek ya, lelah ya gitu. Redemptionnya redemption dari keputusan yang salah. Karena orang bilang juga ini ya Mas ya, jangan ngambil keputusan ketika kamu lagi bahagia atau lagi sedih atau lagi marah gitu ya. Karena kan itu yang diambil ya emosional semua gitu, dan akhirnya merugikan kamu juga di akhirnya. Itu 100% sepakat. Mental model itu sebenarnya mengelola supaya ngambil keputusannya jadi lebih terukur dan ada toolsnya gitu. Jadi lebih mudah besok saat ketemu lagi persimpangannya, kasusnya yang sama, ya kita udah tahu harus melakukan apa. Aku kasih contoh misalnya di dalam mental model itu ada istilahnya yang sederhana aku sering pakai itu sangkos. Sangkos itu bahwa kalau kita udah gali sesuatu terus kita ngerasa salah, karena udah ngerasa wah gue udah gali 50 meter nih, kenapa nggak gue gali lagi karena udah rugi gitu. Nah itu kan salah kalau kita ngegali terus padahal kita tahu nggak akan dapet apa-apa hanya karena sangkos gitu. Instead of kita ngerasa bahwa itu harus dilanjutkan, ya udah kita menerima beban salah terus naik ke atas cari lubang yang lain gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh di mental model tuh ada 600-an mental model yang bisa dipakai. Ya bisa dipakai beberapa hal, tapi juga nggak mungkin setiap aspek kehidupan kita pakai itu. Itu kalau di investasi cut loss ya Mas namanya. Ya istilah cut loss lah ya, betul. Nah cut loss itu kan sebenarnya mental model ya. Iya benar. Framework dipakai buat di saham kalau nggak salah. Di berbagai macam lah ada ini value proposition tuh untuk di nge-identify market itu kan luar biasa. Kita balik, tapi tanpa value proposition saya berhasil. Betul berhasil. Dari jutaan berapa yang berhasil? Mungkin satu. Tapi kalau pakai value proposition kan banyak dari 1000 jadi ada kemungkinan rasio gagalnya dia lebih kecil. Nah berpikir logika menggunakan mental model itu sebenarnya mengikis risknya doang.
nggak dipakai nggak apa-apa ya nggak apa-apa, cuma risknya jadi lebih gede aja. Oke, thank you banget Mas Edo. Wah, dalam banget ya hari ini obrolannya. Ya, paling itu aja mungkin. Baik, Oh iya, siap. aku mau minta closing statement dong Mas Edo buat penontonnya The Tribes nih. Oke, closing statement. Domba-domba tersesat nih. Domba-domba tersesat. Kalau ada satu hal yang bisa dipelajari mendalam menurutku itu mental model. Mental model itu udah digunakan di beberapa industri. Tadi ada yang namanya framework, ada yang lain. Tapi mental model tuh worth it buat dipelajari untuk nyusun logika berpikir kita yang didominasi perasaan. Itu kira-kira. Oke, thank you Mas Edo buat waktunya. Iya, Thank you udah terima main-main kasih. ke The Tribes Mas. Terima kasih. Itu aja mungkin teman-teman Bapak. episode hari ini mungkin agak dalam. Semoga teman-teman bisa ambil intisarinya ya. Siap. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Mas Edo juga dan Oke. bisnisnya. Terima kasih. Thank you semuanya. Sorry.